ketika masuk waktu sholat, mereka singgah dulu untuk melaksanakan sholat tersebut. Tapi mengapa orang-orang munafik, orang-orang yang notabene-nya musuh agama kita ini, mengapa mereka berat untuk melaksanakan sholat fajar dan sholat isya? Karena terkadang dua sholat ini tidak banyak orang. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya untuk bisa melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Karena sejatinya orang munafik ketika melaksanakan ibadah, mereka ingin dilihat. Bahkan mereka kalau terpaksa sholat, mereka sholat dalam keadaan bermalas-malasan. Idza qamu ila sholati qamu kusala, kata Allah. Kalau mereka melaksanakan sholat, mereka kusala, bermalas-malasan. Itu kalau mereka melakukan ibadah dalam keadaan terpaksa. Dan memang sejatinya setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian, memang harus dipaksa dulu. Ada yang mengatakan, Ustaz, tidak boleh dipaksa, Ustaz. Kalau dipaksa bukan niatnya karena Allah. Ya memang begitu dulu, harus dipaksa dulu. Orang kalau mau berubah, harus mereka memaksa dirinya untuk memulai perubahan. Ya. Orang kalau mau sholat, yang dulunya dia tidak pernah sholat, atau mungkin mualaf, atau mungkin orang tuanya kurang perhatian kepadanya dengan sholat, maka terlebih dahulu anak ini harus dipaksa. Mau tidak mau harus dipaksa dulu. Nanti ketika mulai terbiasa, baru kita bina, baru kita bangun, baru kita mulai menyampaikan bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ikhwatal iman azakumullahu ta'ala jami'an, kita sebagai duat, kita sebagai seorang da'i yang selalu menyampaikan kebaikan dan selalu memberikan manfaat kepada orang sekitar kita, maka terlebih dahulu tanamkan pada diri kita bahwa setiap kebaikan itu haruslah kita duluan untuk melakukannya. Rugi kita kalau kita selalu memotivasi orang. Rugi kalau kita yang selalu menyampaikan kebaikan kepada orang, tapi ternyata kita yang orang paling pertama meninggalkan kebaikan itu. Orang yang paling pertama menyembunyikan atau meninggalkan perkara yang telah kita sebutkan. Ya. Oleh karenanya kita harus selalu memulai duluan untuk melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan jadi lilin. Lilin itu menerangi sekitarnya, akan tetapi dalam satu waktu dia juga membinasakan dirinya. Kita tidak mau menjadi lilin, jamaah sekalian. Kita ini juga menyampaikan kebaikan, tapi kita juga yang berada pada kebaikan itu. Ya. Jadi kita sebagai seorang dai haruslah orang yang paling pertama untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan beberapa wasiat Nabi Muhammad SAW, dan juga sekadar informasi bahwa hari ini adalah hari kami akan meninggalkan Kabupaten Wajo, ya, karena kegiatan kami alhamdulillah kemarin telah selesai. Dan juga taklim subuh ini saya tidak tahu, Ustaz, ini Ustaz Asfian bilang sholat maki di Ahmad Suban untuk ketemu dengan Ustaz As'ad, ketua DPD. Oke Ustaz, insyaallah besok. Ternyata Allah punya rencana yang lain, dan mungkin Ustaz juga punya rencana yang lain, Masya Allah, sehingga diberikan kesempatan untuk kembali memberikan manfaat kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wasiat ini juga sebagai wasiat terakhir bagi kami untuk para asatidzah sekalian dan juga para jamaah sekalian. Dan saya rasa wasiat Nabi Muhammad SAW ini juga kepada Abdullah bin Abbas adalah wasiat yang sangat penting untuk kita sebagai seorang dai, sebagai seorang muballigh, penyampai kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Nabi SAW mengatakan,
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya. Ya. Dan karakteristik kenapa umat kita sebagai umat yang terbaik, karena mereka menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kata Nabi SAW, falyughayyirhu biyadi. Kita imbas kemungkaran itu dengan tangan kita. Wa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa dengan tangan kita, maka dengan lisan kita menyampaikan kebaikan, kita mengajak mereka. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan ketika tidak bisa dengan lisan, kita mendakwahi mereka, kita menyampaikan dengan mereka dengan hati yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu dari Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan keluarganya. Maka dakwah yang sekarang kita menjadikan dia sebagai amalan utama dalam kehidupan kita, jadikan target dakwah pertama kita adalah keluarga. Ini faedah yang bisa kita ambil. Jadikan target dakwah kita ini adalah keluarga. Keluarga kita belum berhijab misalnya, sampaikan kepada mereka, mari tutup aurat tak. Keluarga kita misalnya masih belum memperhatikan sholat, bolong-bolong sholatnya, karena disibukkan dengan pekerjaannya. Kita dakwahi. Adapun yang jauh-jauh, ada Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Karena perintah Allah dalam Al-Quran adalah kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari neraka, karena bahan bakar dari neraka, bahan dasar dari neraka adalah manusia. Allah mengatakan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan juga keluarga kalian dari an-nara, dari neraka. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melindungi keluarga kita, untuk kita mendakwahi keluarga kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedah yang kedua di dalam wasiat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu ketika itu, karena Nabi SAW hanya berdua dengan Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika itu umurnya masih kecil ya, masih anak, sekitar 7 tahun. Ya gulam, kata Nabi SAW. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dan menyampaikan kebaikan, beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan momen yang pas. Memberikan nasihat kepada seseorang juga kita harus pintar-pintar memilih waktu, memilih momen. Oh, kalau ini momennya pasnya, kayaknya harus saya sampaikan ini. Sampaikan. Dan juga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah itu tidak di hadapan orang. Terkadang kita langsung kita judge orang, kita vonis orang, atau dia salah, langsung kita tegur di hadapan banyak orang. Juga tidak diperhatikan bagaimana yang dia rasakan. Ya, kita nasihati di hadapan orang. Tapi beliau dengan menyinggung, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pernah menyinggung ya orang-orang terdahulu yang tidak pernah sholat subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyinggungnya di khutbah. Ya. Karena tapi yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya kebaikan, mendakwahkan, maka beliau butuh waktu. Beliau memilih waktu yang pas untuk bagaimana nasihat ini sampai kepada hatinya.
Dan hadis ini langsung diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada khilaf di antara ulama muhaddisin, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibonceng ketika itu menggunakan unta atau beliau berjalan bersama-sama. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari, kalau memang redaksinya dia menggunakan unta, maka redaksi kalimatnya adalah suatu hari saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga kita bisa mengambil faedah bahwa Rasul saja sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, seorang khalifah, seorang pemimpin. Dia juga membonceng anak kecil. Jadi tidak apa-apa juga ini ustadz bonceng anak kecil. Tidak apa-apa juga ini kita ustadz bonceng juga orang-orang yang mungkin tidak sepele bagi kita. Tidak apa-apa kita membonceng, kita bonceng, kita dapat ikhwah mau ke masjid, atau kita dapat ikhwah lagi kesusahan di jalan, ayo akhi, ayo ustadz naiki. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tawadu, orang yang tawadu, karena seandainya dia tidak memperhatikan itu, kenapa saya mau bonceng anak kecil? Tidak pantas ini pemimpin, seorang nabi, seorang rasul bonceng anak kecil. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan contoh kepada kita jamaah sekalian bahwa apapun jabatan kita, apapun yang kedudukan kita pada saat itu, maka bagi kita bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Contoh dengan membonceng, menolong mereka. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Kemudian dia mengatakan kepadaku, faqal, ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anakku. Panggilan kesayangan. Sama dengan ketika kita membahas wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, apa yang Luqmanul Hakim katakan kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, wahai anak yang saya cintai. Di sini juga ketika kita berdakwah, ketika kita menjadi seorang dai, maka hendaknya kita juga memanggil mad'u kita, audiens kita dengan panggilan yang baik. Wahai sang raja, kalau kita mendakwahi sang pemimpin, wahai Pak Bupati, wahai pemimpin para ikhwah, wahai kita mulai dengan sesuatu yang baik dulu, kita panggil baik-baik. Ya bunayya, ya gulam, wahai nak, inni uallimuka kalimatin, saya mau ajarkan engkau beberapa kalimat. Saya ingin menyampaikan kepadamu beberapa wasiat dari saya. Dan kita lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika itu masih kecil, tapi bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu bisa mencerna apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Bahkan di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa yang jadikan badan penasehat ketika itu? Apakah sahabat-sahabat senior? Tidak. Dia adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahkan ketika di forum musyawarah di khalifah beliau radhiyallahu taala an, dia ajak ini Abdullah bin Abbas, dan ketika itu dia tidak sama dengan sahabat yang lainnya. Artinya dari postur tubuhnya kecil, mirip anak-anak. Sehingga ada sahabat bertanya, kenapa engkau membawa anak kecil? Wahai Amirul Mukminin. Kalau kita bahasa mungkin istilahnya, kau belum tahu itu. Suhu itu, senior itu, jangan kau remehkan. Memang dia kecil, tapi ilmunya sangat bahrul ilm, ilmunya sangat besar, seperti lautan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu
diberikan banyak julukan. Ada turjumanul Quran, sebagai orang yang bisa menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran. Bahrul ilm, ya ilmunya yang seperti lautan, hibrul ummah, dan banyak julukan yang lainnya. Tapi ketika kita melihat latar belakang apa yang membuat Abdullah bin Abbas bisa seperti menjadi orang yang seperti itu, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memegang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memegang kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, dan kita lihat bagaimana Abdullah bin Abbas bisa mencerna apa yang Nabi SAW wasiatkan kepadanya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Rasa-rasanya tidak masuk akal kita disuruh jaga Allah. Padahal sebaliknya Allah yang menjaga kita. Siapa kita menjaga Allah? Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ya. Rasa-rasanya tidak masuk akal. Kenapa ini Nabi suruh kita jaga Allah, padahal sebenarnya Allah yang menjaga kita. Tapi bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mencerna, memahami baik-baik apa yang Nabi SAW sampaikan. Artinya ihfazillah yahfazka, bukan kita menjaga Allah secara lafaz, tapi maknanya adalah kita menjaga apa yang Allah perintahkan. Kita menjaga syariat Allah. Kita menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kita disuruh untuk menjauhinya. Dan yang paling pertama untuk kita harus jaga adalah jaga salat. Man hafidha alaihinna kanat lahu burhan wa najatan wa nuran yaumal qiyamah wa man la yuhafidh alaihinna laysa lahu burhan wa najatan wa nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu itu, kanat lahu burhan, akan dimudahkan nanti hisabnya di akhirat. Wa najatan, dan diberikan kesuksesan fid darain, di dunia dan di akhirat. Wa nuran, dan cahaya di hari kiamat. Kita tahu di padang mahsyar kelak kita berdempet-dempetan. Di padang mahsyar kelak ya kita kepanasan, bahkan jarak antara kita dengan matahari 1 mil. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Akan tetapi ada mereka-mereka yang diberikan naungan, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hari itu tidak ada lagi naungan selain naungan, selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak disebutkan 7 golongan tersebut, dan semoga kita termasuk kepada 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, jaga salat. Kemudian yang harus kita jaga adalah jaga perintah Allah. Apatah lagi kita seorang dai, kita seorang penyampai kebaikan, kita seorang mubaligh, kita seorang yang bekerja di belakang layar dakwah. Maka patut bagi kita untuk paling pertama untuk menjaga syariat ini. Patut paling pertama untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, makanya nasihat Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ihfadillah tajidhu tujahak. Dan ini ganjaran. Dan ini ganjaran bagi mereka yang menjaga Allah. Artinya menjaga syariat Allah, menjaga
perintah Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Tajidhu tujahak. Kapan engkau butuh Allah, maka Allah akan selalu bersamamu dimanapun dan kapanpun. Artinya ketika kita telah menjaga syariat Allah, seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, tajidhu tujahak. Allah akan menolong kita. Karena kan dikatakan jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ketika engkau telah menjaga Allah, telah menjaga syariat Allah dan seterusnya, tajidhu tujahak. Kalian akan mendapatkan Allah. Kalian akan mendapatkan Allah dimanapun kalian berada. Apapun yang kalian ingin minta, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab permintaan kalian. Idza sa'alta fas'alillah. Ini bagaimana Abdullah bin Abbas bisa memahami makna dari perkataan Nabi SAW yang begitu mulia. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika kalian ingin minta sama Allah. Ketika kalian punya masalah, sampaikan kepada Allah. Jangan langsung sebar di media sosial. Jangan langsung kita sampaikan ke manusia. Tapi sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, kita sujud, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kami dulu ketika menyampaikan materi ini di tengah masyarakat yang masih terjadi banyak kesyirikan, maka kami juga sebutkan bahwa jangan sampai juga kita minta ke dukun, minta solusi, mau kaya datang ke dukun. Anak-anak muda pacaran, mau supaya itu perempuan yang dia suka kelepek-kelepek sama dia, datang ke dukun. Ada masalah yang sangat besar, dia datang ke dukun. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mendatangi dukun, ya, maka salatnya tidak akan pernah diterima selama 40 hari. Dan juga di riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia katakan, artinya mempercayai apa yang dia katakan. Ini bangkai-bangkai ini kau simpan di sini. Kalau kau simpan di sini, besok kau buka lemarimu ada uang 100 juta. Besok kalau kau pakai ini ramuan atau apalah begitu, kau tiup di hadapannya itu foto yang kau incar, besok dia datang dan kelepek-kelepek sama kamu. Dan barang siapa yang mempercayai apa yang dukun itu katakan, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari, 40 malam. Hati-hati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kepada mereka yang senantiasa meminta kepada Allah. Apatah lagi kita seorang penuntut ilmu yang sudah ngaji, sudah belajar. Sepatutnya bagi kita harus senantiasa bertawakal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wasiat selanjutnya adalah ketika kalian ingin minta sesuatu, minta pertolongan, mintalah sama Allah. Apapun yang kita inginkan, kita meminta tolong masalah apapun itu, kita minta tolong dulu sama Allah. Kita minta tolong, hatta masalah garam gak ada di rumah kita, istri kita mau bikin nasi goreng tidak ada garamnya, minta sama Allah dulu. Baru setelah itu Allah mudahkan, mungkin perantara manusia, langsung tiba-tiba dalam bawa kaki garam, Allah kasih rezeki duit, beli garam, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata ustaz-ustaz kita yang lulus di Universitas Islam Madinah bahkan sampai S3, mereka minta tolong sama Allah, mereka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Lalu setelah itu mereka minta tolong sama manusia. Ya, banyak kisah-kisah mereka yang mau dites untuk masuk S2 di UIM di Madinah, mau dites untuk masuk S3, dia berdoa dulu sama Allah. Berdoa. Nanti setelah itu baru minta tolong sama orang tuanya, mak doakan kan, mak ini ya, baru minta sama manusia. Tapi langkah pertama adalah minta sama Allah, minta perlindungan. Dan semua yang berkaitan dengan permintaan, maka mintalah
sama mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah masalah pertolongan. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Atau kalau kita mau keluar safar, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah Abdullah bin Abbas, ketika umat ini bersatu, satu dunia ini kumpul di hadapanmu untuk memberikanmu sesuatu yang bermanfaat bagimu, sesuatu yang baik bagimu. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maka ketahuilah bahwa mereka tidak akan memberikanmu manfaat, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jemaah sekalian hidup di atas takdir, dan kita harus mempercayai takdir. Kita harus sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman-teman kami masuk di istiba, awalnya mau jadi tentara, bahkan fisiknya sudah mendukung, ya, ikut latihan fisik berbulan-bulan. Banyak curhat ke kami, ini nasihatnya antum dulu, ini saya kayak berputus asa ini. Saya dulu dari dulu, bahkan saya sejak SMP saya mau jadi tentara. Kenapa saya masuk istiba? Saya bilang antum harus sadar, dan antum harus sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik takdir itu ada selalu hikmah. Maka kami katakan kepada teman-teman yang masuk di istiba dan mungkin bukan karena niatnya itu, mungkin paksaan orang tuanya. Dia kemarin tidak masuk tentara karena nggak lulus, qadarullah. Tapi saya katakan kepada mereka bahwa antum harus bersyukur di sini. Boleh jadi ketika antum sudah jadi tentara, lupa sholat, lupa lagi ngaji. Padahal dulu antum orang yang paling rajin mengaji, paling selalu di soft depan. Ya, istiba dulu, masya Allah, beliau selalu sholat di soft terdepan sebelah kanan. Saya masih ingat itu. Al-akh. Boleh jadi kalau antum sudah masuk tentara, antum sombong. Dan boleh jadi ketika antum telah menjadi tentara, apa yang Allah haramkan, antum halalkan. Apa-apa yang Allah larang, antum halalkan untuk mendapatkan itu. Hati-hati. Jadi semua jemaah sekalian, takdir itu kalau kita ingin tafsirkan, kalau kita perhatikan baik-baik, semua ada hikmah. Maka bersabarlah atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita. Kemudian nasihat selanjutnya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan ketahuilah ketika semua orang berkumpul di hadapanmu untuk mencelakakan engkau, untuk berbuat buruk kepada engkau, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Maka niscaya manusia itu tidak akan bisa berbuat buruk kepadamu, tidak akan bisa mencelakaimu, kecuali itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kita ini, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita mengatakan seandainya saya makan, seandainya saya tidak begini, seandainya, itu enggak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita. Kita kan selalu mengatakan qadarullah ma syafa'al. Itu yang dijurkan kepada kita. Bukan mengatakan cobanya tadi saya tidak lewat situ, tidak kecelakaan, enggak boleh. Cobanya saya tidak nikahin perempuan, tidak sial hidupku, enggak boleh. Cobanya seandainya saya tidak masuk begini, saya tidak akan seperti itu, tidak boleh. Karena itu semua atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita mendapatkan mungkin saudara kita, keluarga kita, seandainya saya tidak begitu, saya akan begini. Cobanya saya tidak begitu, saya akan begini. Cobanya saya tidak pakai itu maskapai, saya akan begini. Ya, dan banyak penyesalan an-nadam, ya. Tapi ini dilarang oleh syariat kita. Karena kita hidup di atas takdir Allah Subhanahu wa taala.
rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena, telah diangkat ya pulpen, pena ketika itu, dan telah kering kertasnya. Artinya semua sudah ditakdirkan, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah tajidhu amamak. Ini ditafsirkan lagi ya di riwayat yang lain. Riwayat Tirmidzi, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fis syiddah. Ini luar biasa Pak ini nasihatnya. Ta'arraf ila Allah fil rakha' ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan mengenalmu di waktu sulitmu. Terkadang orang-orang di luar sana baru lagi dekat sama Allah kalau banyak masalahnya. Baru lagi dia buka Qur'annya, baru lagi dia pakai sejadahnya, baru lagi dia pakai gamisnya. Kalau banyak masalah datang kepada dia, sudah jadi pemimpin misalnya. Dulu sebelum dia jadi pemimpin atau mungkin menjadi seseorang yang memiliki jabatan yang sangat luar biasa, sangat rajin ke masjid, sangat rajin tarbiyah, sangat rajin ikut kajian majelis ilmu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan manzilah di masyarakat, jabatan, sudah mulai hilang dari tarbiyah, selalu izin. Ya, mohon maaf, semoga tidak ada seperti itu ya. Sudah dapat jabatan, tidak pernah kelihatan di masjid, di mana itu ikhwah itu, atau di mana itu orang, tidak pernah kelihatan. Tapi ketika dia bangkrut, lepas dari jabatannya, baru lagi sholat, baru lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu lapang ini, artinya di waktu kita memiliki rezeki yang banyak, di waktu kita diberikan ketenangan, ya, ketenangan dari keluarga kita, dari saudara kita, maka banyak-banyak kita berdoa dan banyak-banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya memang tujuan kita diciptakan adalah ibadah, ya. Ya'rifka fi syiddah. Ketika kita telah istiqomah, ketika kita telah berbuat, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di waktu kita lapang, kepercaya dan yakinlah ketika kita berada di masa sulit, terlilit utang, terlilit banyak masalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita. Ta'arraf ila Allah ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu tatkala kita lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di waktu kita sulit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah apa yang terluput darimu tidak akan mungkin kau dapati. Ya. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin terhindar darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan datang bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karab. Dan ketahuilah bahwasanya solusi datang bersamaan dengan kesulitan yang dihadapi. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini nasihat yang sangat mulia, jemaah sekalian, bahwa setiap kesulitan yang kita rasakan, kita harus selalu percaya bahwa akan datang kemudahan setelah itu. Hari ini kita dililit banyak masalah, tapi kita ya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masalah ini akan hilang. Banyak ustaz-ustaz kita, ya, mereka misalnya berpoligami, punya 4 istri, punya 3 istri.
Tapi kalau kita lihat wajahnya kayak tidak ada masalah. Kalau kita lihat mukanya seperti hanya satu istri, artinya nggak ada problem, nggak ada masalah yang kelihatan. Karena mereka menanamkan, atau para salaf terdahulu, mereka menanamkan pada dirinya ma'al usri yusra, ada setelah kesulitan maka pasti ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan mungkin juga kami jadikan sebagai nasihat kami kepada para asatizah, pada para jamaah, bahwa kita harus selalu paling terdepan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita paling terdepan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Janji Allah, mana siapa yang menegakkan agama Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Maka jadikan prinsip dalam kehidupan kita bahwa kita harus menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi faidah-faidah yang kami sebutkan, bahwa kalau kita ingin dakwahi keluarga kita dulu, yang paling terdekat dengan kita. Bapak kita misalnya kalau masih hidup, dakwahi mereka. Tapi tentu dengan dakwah yang baik. Ada juga orang yang berdakwah dengan orang tuanya kayak sombong sekali, artinya tidak ada adab-adab dia perhatikan, tidak ada sopan santun. Jadi dakwah kepada orang tua, kita juga harus menyesuaikan. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Kita harus rahmah, kita harus memendekkan, melirihkan suara kita kalau kita menasihati. Kemudian yang kedua, dakwah, apalagi dakwah fardiyah, itu harus kita perhatikan waktu. Kita harus memilih momen-momen yang tepat untuk menyampaikan kebaikan itu. Jangan kita menyampaikan di hadapan orang banyak, di khalayak umum, karena membuat mereka tersinggung. Bahkan Nabi SAW saja melarang kita, kalau kita berjamaah, kita dilarang berbisik-bisik. Karena jangan sampai orang yang lain, ada 3 orang misalnya, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli dzalika ayyuhsinu. Kata Nabi SAW, kalau kalian 3 orang, ini 2 orangnya jangan bisik-bisik, karena jangan sampai yang orang ketiga tersinggung. Padahal sebenarnya kita bisik orang lain, bukan dia, tapi ada ketersinggungan. Maka sama juga dengan dakwah. Jangan kita, apalagi yang sifatnya dakwah nasihat yang pribadi misalnya, jangan di hadapan orang. Kita panggil, akhi, ayo Ustaz Tabe, bisa dulu nongkrong di sini. Ternyata ada masalah disampaikan, bagus. Daripada kita sampaikan langsung di masjid, di khalayak antum tadi begini antum. Apalagi kita di ranah organisasi, mungkin banyak problematika. Ini kenapa programnya nggak jalan? Apalagi Ustaz sekalian akan menjalankan mukerda, masya Allah, hari Ahad, hari Senin. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Mungkin sedikit fawaid itu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya kami ini kurang materi, Ustaz. Hanya yang tersimpan sedikit, tapi insya Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Jazakumullahu khairan. Kami juga mohon maaf kepada para asatidz sekalian, kalau mungkin kami setelah membawakan taklimat, memberikan kulaimat kepada kita semua dari hari Senin, masya Allah, sampai di detik ini, mungkin ada kata-kata yang mungkin membuat hati kita tersinggung, atau sesuatu yang membuat kita, ini Ustadz kayaknya begini-begini. Karena kami juga manusia, kalau memang salah kami minta maaf, kalau memang salah kami minta maaf. Barakallahu fikum wa saddada khutaakum. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.